Perkenalkan, saya Sony dari kelompok 4 kelas 02 SMJ 025. Pada pembahasan presentasi ini kami mengambil judul OVO untuk pembahasan tentang materi di mata kuliah pengantar komputer. Di kelompok ini kita terdiri dari 6 orang, yaitu ada saya sendiri, ada Desi, ada Ical, ada Bagus, ada Fikar, dan ada Reza. Pada pembahasan masing-masing teman-teman saya nanti akan mendapatkan bagian slide untuk dipresentasikan. Untuk mempersingkat waktu, saya sendiri akan mulai dengan latar belakang pada slide 1 dan 2. Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini menjadikan manusia untuk ikut serta bergerak cepat mengikuti perkembangan yang sedang terjadi. Sistem teknologi informasi berperan tidak hanya dalam aspek peningkatan komunikasi dan informasi yang berperan tidak hanya dalam aspek peningkatan komunikasi dan efisiensi saja, tetapi juga berperan dalam menghasilkan inovasi-inovasi yang membantu kegiatan manusia. Teknologi sangat diperlukan di era sekarang ini untuk menunjang kebutuhan atau kegiatan manusia, misalkan dalam segi hal pembayaran. Dalam segi hal pembayaran sekarang sebenarnya semakin mudah karena salah satu contohnya OVO. OVO ini sangat mudah. Kenapa? Karena kita bisa pembayaran transaksi atau bertransaksi tanpa harus bertemu dengan orang itu sendiri. Jadi jarak jauh pun kita bisa melakukan pembayaran. Terus OVO merupakan mobile payment yang diluncurkan pada tahun 2017. Merupakan sistem pembayaran serba bisa. Untuk melakukan transaksi keuangan ini dengan menganut sistem LCS atau Less Cash Society atau aplikasi ini tanpa harus pakai cash gitu, less cash ya. Terus kemudian aplikasi OVO dapat diunduh pada platform Android maupun iOS dan memiliki peringkat pengunduhan nomor 3 di Play Store dan nomor 2 di App Store. Dilihat dari tingginya peningkatan pengunduhan OVO merupakan layanan mobile payment yang banyak digemari ternyata para pengguna ya dalam masyarakat. Dalam sistem pemberiannya terdapat OVO Payment yang menawarkan kemudahan bertransaksi dan pembayaran untuk segala kemudahan serta OVO Points yang merupakan loyalty rewards yang didapatkan pengguna setiap melakukan transaksi melalui merchant OVO dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran kembali sehingga pengguna memiliki banyak benefit tentang atau pemakaian OVO tersebut. Untuk slide berikutnya akan dipresentasikan atau disampaikan oleh teman saya atas nama Desi. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Sony. OVO merupakan mobile payment yang diluncurkan pada tahun 2017, merupakan sistem pembayaran serba bisa untuk melakukan transaksi keuangan dengan menganut sistem LCS. Aplikasi OVO dapat diunduh pada platform Android maupun iOS dan memiliki peringkat pengunduhan nomor 3 di Play Store dan nomor 2 di App Store. Tingginya peringkat pengunduhan, OVO merupakan layanan mobile payment yang digemari banyak pengguna. Dalam sistem pembayarannya, terdapat OVO Payment yang menawarkan kemudahan bertransaksi dan pembayaran untuk segala kebutuhan serta OVO Points yang merupakan loyalty rewards yang didapatkan pengguna setiap melakukan transaksi melalui merchant OVO dan dapat digunakan kembali sebagai alat pembayaran. Payment atau pembayaran merupakan salah satu aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan adanya payment atau pembayaran yang berbasis pada finansial teknologi dapat mendukung gerakan nasional non-tunai atau GNNT. GNNT merupakan program yang dicadangkan oleh Bank Indonesia bersama dengan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi transaksi dengan menggunakan uang tunai. Sehingga kedepannya masyarakat mulai memilih menggunakan instrumen non-tunai dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan seperti melakukan transaksi. Terdapat dua hal yang tercakup pada GNNT, yaitu alat pembayaran menggunakan kartu APMK dan e-money.
E-money merupakan pembayaran yang diterbitkan atas nilai uang yang telah disetorkan oleh konsumen. Kemudian nilai uang tersebut akan tersimpan pada server atau chip, dan e-money akan disimpan dan dikelola oleh pengguna tetapi bukan sebagai simpanan sebagai mana yang diatur Perundang-undangan Perbankan atau Bank Indonesia. Penggunaan e-money di lingkungan masyarakat telah memberikan manfaat seperti kemudahan dan keefektifan dalam bertransaksi. Masyarakat tidak mendapatkan kembalian seperti barang dan dapat digunakan bertransaksi massal dengan bernilai kecil, tetapi berfrekuensi tinggi seperti pembayaran tol, parkir, transportasi, dan lain-lain. Terima kasih, presentasi saya akan dilanjutkan oleh Saudara Ica. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Desi. Salah satu e-money yang telah banyak digunakan di Indonesia adalah OVO. OVO merupakan sebuah aplikasi e-money yang bergerak pada bidang layanan finansial dan bidang pembayaran. OVO dibentuk oleh PT Visionet International. Kehadiran OVO memberikan sebuah kemudahan, kecepatan bertransaksi dengan didukung adanya fitur-fitur seperti pembayaran listrik, pulsa telepon, BPJS Kesehatan, dan lain-lain. Selain itu, OVO memberikan OVO Point sebagai loyalitas reward bagi pengguna dalam melakukan transaksi pada OVO Cash yang dimatch-match rekanan OVO. Dengan adanya fitur-fitur tersebut yang mampu memenuhi kebutuhan, masyarakat akan menarik perhatian masyarakat untuk menggunakan OVO. Pada implementasi, apabila seorang pengguna mengalami banyak kesulitan dalam menggunakan OVO, mengakses aplikasi OVO, maka tidak menutup kemungkinan jika seorang akan beralih menggunakan produk saingan yang sesuai dengan harapan pengguna. Meskipun adanya aplikasi OVO saat ini, ternyata masih banyak terdapat masyarakat yang cenderung untuk memilih dan melakukan transaksi secara tunai. Hal tersebut menimbulkan berbagai pressure mengenai aplikasi OVO di masyarakat. Masyarakat sebagai penentu dan menilai bagaimana tingkat penerimaan dan penggunaan dalam menggunakan aplikasi OVO. Penilaian masyarakat tersebut dapat dijadikan sebuah evaluasi untuk OVO agar kedepannya OVO dapat memperbarui dan merancang lebih baik lagi agar memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk masyarakat dalam bertransaksi menggunakan OVO. Dan dengan kemudahan menggunakan e-money khususnya OVO, maka akan mengubah pola transaksi masyarakat untuk bertransaksi non tunai. Dilihat dari fenomena tersebut, untuk menilai dan mengukur tingkat penerimaan penggunaan aplikasi OVO yaitu dengan melakukan pengujian menggunakan model Unit of Assessment and As of Technology UTAUT. Model UTAUT pada penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu performance, expansion, effort, efficiency, social evaluation, facilitating coordination, behavioration, internet, dan variabel dependent yaitu as behavior. Penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi yaitu experience and volunteers of us. Oke, lanjut ke rumusan permasalahan pada latar belakang yang sudah dipresentasikan oleh teman saya sebelumnya. Jadi rumusan permasalahannya yaitu apakah variabel kemudahan, manfaat penggunaan, kesenangan, kepercayaan, serta promosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat. Mungkin sudah terjawab pada sebelumnya. Baik, lanjut ke tujuan pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kemudahan penggunaan terhadap minat masyarakat. Yang kedua, mengetahui seberapa besar pengaruh manfaat penggunaan terhadap minat masyarakat. Yang ketiga, mengetahui seberapa besar pengaruh kesenangan atau enjoyment terhadap minat masyarakat. Yang keempat, mengetahui seberapa besar pengaruh kepercayaan terhadap minat masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh promosi terhadap minat masyarakat. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Bagus. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis. A. Dapat memberikan manfaat untuk referensi bagi pengembangan ilmu terkait topik penelitian yang sama
dengan penelitian ini? B. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian yang selanjutnya. Kedua, manfaat praktis. Memberikan penjelasan terkait dengan karakteristik yang mempengaruhi pengguna layanan mobile payment OVO oleh mahasiswa. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk meningkatkan kinerja perusahaan penerbit layanan mobile payment. Selanjutnya, struktur organisasi. OVO memiliki beberapa departemen besar yang dibawahi oleh CEO dan jajaran direktur. Adapun departemen tersebut beserta tanggung jawabnya dapat dirincikan sebagai berikut. 1. Marketing. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan, pemasaran, kampanye, dan citra perusahaan. Yang kedua, data engineer. Manajemen data serta memelihara atau memonitor infrastruktur data di perusahaan. Yang ketiga, finance. Mengurus seluruh keuangan perusahaan, pembayaran, dan finansial pengguna aplikasi. Yang keempat, service. Mengurus layanan aplikasi termasuk kebijakan dan sistemnya. Yang kelima, legal. Berhubungan dengan regulator atau pihak ketiga dan menangani seluruh perjanjian yang ada. Yang keenam, operation. Bertanggung jawab atas seluruh operasional perusahaan, baik untuk pengguna maupun rekan OVO. Yang ketujuh, people experience. Merekrut karyawan dan bertanggung jawab atas relasi antar karyawan. Yang ke-8, sales. Bertanggung jawab untuk meningkatkan transaksi di aplikasi dan memperluas rekan yang menggunakan OVO. Yang ke-9, teknologi. Mengembangkan dan memelihara kualitas di aplikasi. Yang ke-10, public affairs. Bertanggung jawab untuk hal-hal seperti undang-undang, kebijakan, animasi publik, dan kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raja Rizky Ramdhani. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Fikar. Sebagai perusahaan penyedia layanan keuangan di Indonesia, OVO atau PT Visionet Internasional memiliki visi untuk mendorong percepatan akses dan inklusi keuangan yang merata dengan menghadirkan layanan yang bermanfaat bagi pengguna serta merchant, serta menjadi platform pembayaran digital yang menjawab kebutuhan pengguna di mana saja dan kapan saja. Misi yang dicoba untuk diwujudkan adalah 1. Memberikan layanan finansial yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. 2. Mendukung pemerataan ekonomi secara digital dan meningkatkan inklusi keuangan. 3. Mendukung pemerintah dalam gerakan nasional non-tunai GNNT agar lebih cepat terwujud. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Pada hasil analisis data bahwa performan ekspektasi, effort ekspektasi, dan social influence berpengaruh positif terhadap behavioral intention. Facilitating condition dinyatakan berpengaruh positif terhadap use behavior, dan behavioral intention dinyatakan berpengaruh positif terhadap use behavior. Namun hasil tersebut berbanding terbalik pada variabel moderator, yaitu experience tidak memperkuat hubungan effort ekspektasi, social influence, facilitating condition dengan behavioral intention, dan use behavior. Voluntariness of use dinyatakan tidak memperkuat hubungan social influence dengan use behavior. Berdasarkan pada hasil dari penelitian ini, diharapkan untuk penelitian selanjutnya menggunakan variabel moderasi sesuai dengan model UTAUT, baik model yang telah dimodifikasi atau sesuai dengan model UTAUT. Kedepannya diharapkan dapat menambah jumlah sampel karena penggunaan e-money khusus aplikasi OVO dapat meningkat ke depannya. Hasil penelitian ini digunakan sebagai sumber ajar atau studi kasus dalam kegiatan pada mata kuliah tertentu dan sebagai kajian pustaka dalam rangka melakukan penelitian. Bagi penggunaan OVO diharapkan untuk meningkatkan konsentrasi dalam menggunakan aplikasi OVO karena pengguna akan mendapatkan manfaat dalam kemudahan bertransaksi non-tunai dan juga mendukung gerakan nasional non-tunai GNNT. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.